dimanapun dalam situasi bencana pun manusia masih membawa sebuah keegoan, manusia masih membawa sebuah keakuan, dan masing-masing pihak tidak mau kelihatannya kurang eleh, kurang menyadari. Belum pernah sekalipun leluhur kita Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan yang demikian. Hikmah dari mengapa leluhur kita tidak membuat agama, tidak menetapkan tempat ibadatnya, dan tidak menetapkan kitab sucinya, karena leluhur kita tahu bahwasanya hal yang demikian-demikian itu akan bisa jadi masalah. Belum tentu yang mencopot itu lebih baik daripada yang dicopot, atau sebaliknya. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Nusantara. Ong wilahing jati nuhuni ajat-ajat luhur Nusantara, tapi ulo salam ya. Sebuah tindakan ya, ucapan atau sebuah perilaku kelihatannya manakala kita kurang berpikir secara jernih, manakala kita kurang berpikir secara jernih itu tanpa terasa akan memalukan dirinya, akan memalukan sesamanya, dan bahkan akan memalukan bangsanya ya, dan bahkan akan memalukan organisasinya. Saya sering mendengar bahwa banyak orang yang manakala berkata-kata itu saking mudahnya, ngomong gue saking gampangnya gitu, bicara itu saking gampangnya, namun ketika praktek itu tentunya banyak kesulitan, banyak sebuah rintangan, banyak yang semestinya perlu berhati-hati namun terlalaikan gitu ya. Saya akan sedikit meranah kepada manakala manusia ini berkata iman, itu biasanya enteng banget. Mari kita beriman, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Lalu mari kita secara seksama beramal gitu, beramal. Lalu kita mari secara seksama gemar menolong atau zakat atau dan lain-lain ini. Saking banyaknya. Namun ketika ada zakat, baik yang berzakat maupun yang disakati, baik yang dibantu maupun yang membantu, semestinya ini saling meng-cross-check diri. Apakah ini keperuntukannya? Apakah ini keperuntukannya yang saya maksud untuk dirinya atau untuk sesama? Lah, berkiblat kepada sebuah kata-kata yang beriman dan bertakwa. Semestinya kita sesuatu yang menjadi rezeki adalah yang tertelan pada diri, yang di luar ini masih milik bersama gitu loh. Milik bersama yang saya maksud, kemarin saya melihat sebuah kejadian bahwa ada sebuah bantuan, sudah gempa mendapat bantuan, lalu terjadi sebuah keributan baik kecil maupun besar. Namun itu sebuah keributan, ada yang pencopotan label ya, ada yang menghadang bantuan yang masuk, lalu mungkin dengan misinya dia tersendiri ini diminta dan sebagainya, dan lalu semua itu terklarifikasi, diminta keterangan oleh pihak yang berwajib. Lah ini menurut saya, sudahkah kita tepat ya? Sudahkah kita tepat dalam berkata-kata iman dan takwa? Dan lalu sudahkah kita tepat menjadi negara Pancasila? Negara yang berdasarkan Pancasila, yang mestinya berketuhanan. Bukankah kita sering mendengar bahwa manakala kita memberi, seyogianya tangan kanan itu memberi, tangan kiri jangan mengetahui. Dan lalu ketika kita itu memberi semestinya dengan setulus-tulusnya, laksana kita itu membuang air besar dan membuang air kecil. Namun pada prakteknya sekarang itu keegoan dan keakuan itu masih terbawa. Dimanapun dalam situasi bencana pun manusia masih membawa sebuah keegoan, manusia masih membawa sebuah keakuan, dan masing-masing pihak tidak mau kelihatannya kurang eleh, kurang menyadari. Yang saya maksud, semestinya kita secara sesama sekarang adalah menteladani para kaum terdahulu ya, lalu kita meningkatkan kesadaran tingkat tinggi. Dalam arti kesadaran tingkat tinggi itu ya non keegoan lah. Apa sandarannya adalah ulah rasa. Semestinya ulah rasa, tidak enak di kita juga tidak enak di mereka. Lalu kita semestinya kita berpihak kepada
halayak, artinya mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongannya, ini adalah yang utama dalam hendak berbuat kebaikan. Kalau kata kasarnya itu beramal. Semestinya kita meranah yang demikian dan lalu kita mengetahui diri sendiri bahwasanya baik yang dibantu maupun yang membantu ini tidak perlu disertai rasa, kalau angkara mungkin berlebihan, namun rasa ambisi atau keserakahan. Serakah dalam arti yang membantu perlu ada imbalan nama mungkin ya, yang dibantu mungkin masih kurang banyak. Lah ini semestinya menurut saya kesadaran tingkat tinggi antara kita itu harus ditingkatkan untuk tidak terjadi hal-hal atau sikap dan perbuatan yang demikian sehingga memalukan ya, memalukan diri kita lalu memalukan bangsa kita. Dan seyogianya ya para pendepan, para kesatria ning projo dan para ulama atau para brahmana negara ini menteladani sistem yang dibantu seyogianya. Mohon maaf, itu kan kemarin pencopotan label gereja ya. Menurut saya apa untungnya dengan membantu kok ada label tertentu, umpamanya di situ bantuan dari Buddha, agama Buddha yang saya maksud, bantuan dari agama Islam, bantuan dari agama Konghucu, bantuan dari agama yang lainnya, dan di situ gereja kan tidak bisa membantu, kan personalnya ya. Saya nggak membela yang mencopot atau yang dicopot, artinya bantuan saja secara ikhlas dan seikhlas-ikhlasnya sampai tidak ada yang paling ikhlas, sehingga tanpa pamrih apapun, tidak membawa nama gereja, tidak membawa nama agama, tidak membawa nama apapun. Yang jelas ini semestinya tersalurkan dan telah tersalurkan. Lah, lalu laporan kepada yang memberi, menurut saya yang bersifat demikian darurat itu tidak perlu laporan, tidak perlu nama, karena darurat menurut saya. Yang penting etikat kita dalam hendak melaksanakan bantuan ini. Lah, bagi yang menerima ya menurut saya kalau kesadaran tingkat tinggi, mau ada tulisannya gereja kayak mau ada tulisannya Buddha kayak, yang penting kita bisa tersaluri, ya kita enjoy saja menurut saya. Jadi nggak usahlah pedulikan yang demikian-demikian, sebab belum pernah sekalipun leluhur kita Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan yang demikian. Lah ini kalau menurut saya pentingnya mengapa orang penghayat atau keimanan asli Nusantara ya, atau nilai spiritual asli Nusantara tidak membentuk agama dan tidak ada tempat ibadatnya. Ya, sekali lagi, ini mungkin di antara mengapa leluhur kita tidak membentuk agama dan lalu tidak membentuk tempat ibadat dan lalu pula tidak membentuk kitab suci ya. Artinya ini mungkin di antara kita merana ke sana, mungkin ya, saya mengatakan mungkin, bukan pasti. Mungkin di antara hikmah dari mengapa leluhur kita tidak membuat agama, tidak menetapkan tempat ibadatnya, dan tidak menetapkan kitab sucinya, karena leluhur kita tahu bahwasanya hal yang demikian-demikian itu akan bisa jadi masalah. Belum tentu yang mencopot itu lebih baik daripada yang dicopot, atau sebaliknya. Lah ini perlu kita tingkatkan kesadarannya, lalu kita betul-betul menjadi negeri yang berpancasila dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Saya rasa demikian, terima kasih.